Tanpa basa-basi terlalu banyak, seperti biasa kita langsung saja mulai. Itu the point saja. Informasi itu harus cepat, nggak usah bertele-tele ya. Saya dapat WA pesanan, lagi-lagi pesanan, minta tolong ya dari Pak Rosi. WA-nya seperti ini. Sebenarnya ini bisa saya langsung jawab, tetapi ini butuh perhitungan yang rumit sekali. Kenapa saya mau tolong Pak Rosi ini? Pak Rosi ini, saya nggak tahu dari WA yang Bapak Ibu bisa baca di layar ini. Kemungkinan besar beliau ini adalah kepala desa, itu yang pertama. Kemungkinan besar juga kalau bukan kepala desa, beliau ini adalah ketua kelompok tani di desa itu. Desa mana? Desa Kendal, ya bisa Bapak Ibu lihat ya, Desa Kendal, Jawa Tengah. Nah, beliau ini minta tolong begini. Di desa Bapak ini, Bapak Rosi ini, ada program ketahanan pangan desa. Bapak Ibu tahu program ketahanan pangan desa. Jadi gini, ketahanan pangan desa itu begini, desa ini mau mandiri. Tujuannya mulia. Artinya desa ini kenapa mau mandiri? Dia mau menyetok ya makanan-makanan bergizi, baik itu sayuran, buah-buahan, tidak hanya tumbuhan, bisa juga peternakan, perikanan, ya, seperti budidaya ayam, budidaya kambing, ya, budidaya ikan air tawar, tambak, supaya di desa itu punya suplai makanan bergizi sendiri, tanpa harus beli dari desa seberang, tanpa harus beli dari kecamatan seberang, tanpa harus beli dari provinsi seberang, tidak perlu banyak uang desa keluar, maunya bikin satu program yang kalau bisa penduduk desa warganya sehat, ya, tidak stunting, tidak kekurangan gizi, tetapi diprogram sendiri. Stoknya ada di desa. Itu alasan saya mau tolong. Nah, untuk Bapak Ibu, program usaha pangan ini, ya itu dari pemerintah, kerjasama dengan pihak desa, biasanya dananya itu besar. Ya, dananya itu minimal dikelola 20%, minimal. Bisa 50%, bisa 70%. Makanya dananya banyak dan tepat sasaran, ini bagus, saya dukung. Ya, sudah, nggak usah perlu lama-lama. Kalau kita lihat dari WA dari Pak Rosi ini, Bapak Ibu bisa cermati, artinya greenhouse sudah ada. Oke ya, bibitnya melon premium juga sudah ada, tidak tanggung-tanggung, bibitnya yang super. Greenhouse sudah ada, melonnya bibitnya sudah ada yang premium, media tanam sudah ada. Bapak bisa baca di situ, media tanam sudah ada. Kemudian yang ketiga, sistemnya saya tanya ini vertigasi atau tidak? Ya, vertigasi. Berarti instalasi vertigasi sudah siap. Vertigasi itu instalasi tetes, Bapak Ibu ya. Jadi apa sih vertigasi itu, Pak? Vertigasi itu begini. Dia di tengah-tengah, semi istilahnya. Jadi dia bukan konvensional, tanam di lahan di sawah. Dia juga bukan hidroponik teknologi, bukan, dia di tengah-tengah. Jadi dia tanam pakai media di polybag, tetapi sistem pemupukan dan penyiraman sekaligus. Seperti itu namanya vertigasi, ya. Jadi diambil di tengah-tengah. Optimal itu, air irit, pupuk irit. Tanaman makan sedikit demi sedikit, resiko overdosis kecil. Jadi ini paling aman bermain. Kalau Bapak Ibu mau coba silakan, ya. Semua sudah ada, saya sudah tanya-tanya, semua sudah ada. Oh, berarti sudah. Yang perlu saya bantu yaitu racik pupuknya. Itu yang Pak Rosi mungkin sebagai kepala desa atau kalau ketua kelompok tani minta pertolongan saya untuk meracik. Oke, kita mulai. Di sini Bapak harus siapkan, saya hitung di sini ada 7 pupuk, ya. Ada 7 pupuk yang perlu desa Bapak siapkan. Pupuk ini super semua ini. Yang pertama Kalnit, kalsium nitrat, ya. Itu yang perlu Bapak Ibu siapkan, Bapak Rosi dan teman-teman siapkan. Kalnit. Yang kedua MAP, monoamonium fosfat, itu harus ada. Yang ketiga magnesium sulfat, bisa Pak Tani, bisa juga MAGS Merauke, bebas. Kemudian yang keempat KNO3 putih, ya, kalium nitrat, ya. Yang kelima MKP, monokalium fosfat, ya. Sudah 5 ya, itu pupuk makro, primer dan sekunder. Sekarang pupuk mikro. Nah, pupuk mikro yang perlu Bapak Rosi siapkan, yang pertama FE, ya, pupuk mikro. Merauke itu ada. Kalau bisa Merauke ini kan kasih keluar pupuk mikro itu ada 2 ya, yang FE besi 6% dan besi berapa tuh? 13%. Nah, kalau bisa cari yang 13%, ya, FE-nya ya, mikro pertama. Mikro kedua mikro majemuk. Vitaplex, ya, seperti ini. Ini banyak, mangan, tembaga, zinc, boron ada semua di situ, ya. Jadi 7 pupuk. Bisa ya, bisa disiapkan. Dana desanya cukup itu, ya. Oke, berarti sudah 7 pupuk Bapak siapkan, ya. Sekarang kita masuk kepada racikan 3 fase. Saya kasih 3 fase untuk melon ya, karena ini premium kategorinya. Kita kasih pemupukan 3 fase, ya. Melon-melon lokal 2 fase saya cukup. Baik, yang pertama saya kasih fase di fase usia 1 sampai 17 HST. Pindah tanam ya, habis penyemaian. 1 sampai 17 hari setelah pindah tanam, ya. Pupuk yang Bapak perlukan Kalnit, ya, kalsium nitrat 900 gram, ya. Kemudian pupuk mikro Fe besi, ya. Perlu mikro atau Fe3+ itu 20 gram. Bapak larutkan kepada air di dalam tong, ya, wadah 100 liter, ya. Jadi 100 liter wadah itu tertutup rapat nanti ya. Wadah tertutup rapat dengan volume 100 liter, dimasukinlah kedua pupuk ini. Untuk pekatan A, tulis di tong itu A. Oke ya, di bawahnya tulis 1 sampai 17 HST, ya. Oke. Kemudian untuk tong kedua, pekatan B, ya. Yang pertama MAP, monoamonium fosfat. Yang Bapak perlukan 350 gram, ya. Kedua, magnesium sulfat. Yang Bapak perlukan 200 gram, ya. Ketiga, KNO3 putih atau kalium nitrat, 250 gram. Yang keempat, pupuk majemuk mikro, Vitaflex, ya, 10 gram. Maka total di pekatan B atau di tong B itu 810 gram.
dicampur air 100 liter. Ya, jadi cara campurnya begini. Jangan siapkan air 100 liter dulu. Bapak harus siapkan air 90 liter dulu dalam tong. Baru masukin itu pupuk. Setelah pupuk itu masuk, baru tambahkan air sisanya, totalnya pas 100 liter. Kalau masukin 100 liter dulu, baru pupuk 1 kilo masuk, totalnya naik, bukan 100 lagi, bisa 101 liter. Ya, jadi pencampuran itu, pekatan itu seperti itu metodenya. Ya, oke, sudah dapat itu ya, pekatan tong A 100 liter, pekatan tong B 100 liter. Sudah ya, sekarang tinggal aplikasikan dengan sistem vertigasi ke semua melon Bapak yang usianya 1 sampai 17 hari. Ya, dosisnya berapa? Ambil 1,5 liter dari drum A dan ambil 1,5 liter dari drum B. Totalnya berapa itu? 3 liter. Masukin ke dalam wadah irigasi atau vertigasi 100 liter. Jadi ada wadah untuk dialirkan, itu pekatan itu disimpan. AB tadi tuh, tong A dan tong B itu disimpan, stok pekatan. Ada lagi satu tong ketiga, itu untuk tong distribusi air dan distribusi nutrisi, vertigasi tadi. Siapkan air di situ ya, 97 liter. Ya, 97 liter. Lalu masukkan 1,5 liter A, 1,5 liter B, totalnya 100 liter. Oke ya, sampai di sini tangkap ya. Lalu setelah itu dialirkan ke setiap tanaman. Seperti itu ya. Nah, itu dilakukan dari usia 1 sampai 17. Ya, 17 HST. Bisa Bapak Ibu, Bapak Rosi sesuaikan ya dengan iklim cuaca. Misalnya kalau panas agak banyak ya. Kalau misalnya lembab, hujan, mendung dipersedikit ya volume airnya atau nutrisinya. Nah, misalnya 1 HST itu kan baru tanam, itu baru tancap itu di polybag. Masa kita berapa banyak kita kasih, Pak? Kita bisa kasih 300 mili. Ya, 300 mili per polybag. Ya, dari tong 100 liter itu 300 mili. Nanti mulai seiring pertumbuhannya bisa dinaikin seperti itu ya, dinaikin terus ya. Oke, kita pindah ke fase kedua. Fase kedua ini adalah fase transisi ya, persiapan pembungaan. Di usia berapa? Usia 18 sampai 35 HST. Ya, itu usia transisi pembungaan. Bapak nanti cari-cari informasi ya, di video saya juga ada tentang polinasi, penyerbukan itu ya. Nanti ada bimbingannya atau bisa cari di internet banyak ya. Setelah usia kedua transisi, fase kedua, 18 sampai 35 HST, pupuk yang Bapak perlu siapkan di tong perpekatan pertama, Kalnit 700 gram, ya, Mikro FE 10 gram. Totalnya di 100 liter pekatan A itu ada 710 gram per 100 liter air. Oke ya. Di tong B, pekatan B, yang perlu Bapak Rosi siapkan, MKP 400 gram, ya, monokalium fosfatnya. Kemudian KNO3, kalium nitratnya 300 gram. Kemudian magnesium sulfat 200 gram dan Vitaplex mikro majemuk 20 gram. Totalnya di tong B itu untuk transisi 920 gram per 100 liter air. Oke ya. Dosisnya berapa? Dosisnya 2 liter untuk pekatan A dan 2 liter untuk pekatan B, totalnya 4 liter ya. Dicampur pada 100 liter air. Ya, berarti jangan disiapkan 100 liter air dulu, tetapi disiapkan 96 liter. Jadi 2 liternya nanti diambil dari pekatan A dan pekatan B. Jadi totalnya tetap 100. Oke. Di usia 18 sampai 35 HST itu kita kasih per polybag berapa? Kita mulai dengan 800 sampai 1,2 liter per polybag, tergantung suhu, cuaca, iklim. Oke ya. Kalau dia dirasa Bapak kasih 800 ml ke dalam satu polybag, siangnya sudah kering, Bapak naikin atau bisa 2 kali, ya. Intinya satu polybag hanya bisa mencapai 1,2 liter per hari. Oke ya. Sekarang kita masuk pada tahap ketiga, tahap generatif murni. Pembentukan buah, pembesaran buah, pematangan buah, dan cita rasa buah. Oke ya, fase terakhir. Usia berapa itu? Kita lanjut dari fase kedua. Usia 36 sampai 80 HST. Ya, biasanya 70-an itu sudah mulai matang-matang itu ya. Kita mulai dari 36 sampai 80 HST. Tong A. Tong A yang pertama, Kalnit 900 gram. Ya. Kemudian FE-nya, mikronya 10 gram. Totalnya 910 gram per 100 liter air untuk tong A. Ya. Tong B, pekatan B, MKP 400 gram, KNO3 400 gram, ini yang KNO3 putih ya. Kemudian MAGS Merauke atau magnesium sulfat Patani 200 gram dan Merauke Vitaplex 20 gram. Ya, totalnya 1 kilo 20 gram pupuk B dimasukkan ke dalam atau dilarutkan ke dalam air 100 liter untuk pekatan B. Ya, oke, sudah dapat pekatan A, pekatan B. Sekarang dosisnya bagaimana? 2 liter A ditambah dengan 2 liter pekatan B dicampur dalam air 100 liter. Sama hitungannya. Air yang disiapkan 96 liter supaya totalnya 100 liter. Lalu setiap tanaman 2 liter per hari. Seperti itu ya. Bisa dikasih penyiraman 3 kali. Seperti itu ya. Kalau cuacanya ekstrim, panas, baru kasih siraman 1 liter, siangnya udah kering. Bapak bisa sesuaikan itu ya. Oke. Jadi kurang lebih itu racikan atau hitungan yang saya buat tadi.
Kemudian nanti kalau ada pertanyaan lagi, ke depannya perjalanannya ada masalah, Bapak bisa konsultasi atau bertanya pada petani atau pembudidaya melon hibrida atau premium yang sudah senior, ya. Nanti Bapak bisa konsultasi kepada siapa saja yang sudah senior, pilih petani yang senior, yang sudah berkecimpung di dunia melon premium ini sudah belasan tahun. Dia lebih paham, ya. Jangan yang baru pemula. Konsultasi ke dia kalau ada masalah dan kendala. Kalau dia bertanya, ini racikan ini dapat dari mana? Bilang saja dari saya. Dari Pak Roni Sisi Lain Agrikultur. Racikannya begini, tunjukkan ke dia. Kalau dia senior, sudah belasan tahun di dunia budidaya melon hibrida atau premium begitu, dia tahu baca pupuk racikan saya ini. Ya, nanti dia tinggal melengkapi saja. Mana yang kurang, dia sudah tahu. Racikan ini racikan senior, seperti itu ya. Orang yang sudah paham betul di dunia racikan pupuk untuk AB mix, hidroponik maupun vertigasi, tahu racikan yang tadi saya hitung itu untuk Bapak ya. Itu sudah standarnya dan saya sudah upgrade, sudah markup ini. Saya sudah markup. Artinya yang standarnya saya naikin sedikit. Jadi nanti biar hasil karena ini kan perdana kan. Program pangan di desa Bapak ini perdana. Biar nanti semua jadi contoh, desa sekitar jadi contoh, desa Bapak jadi contoh. Jadi saya pilihkan yang terbaik, ya, racikannya, supaya nanti hasilnya baik, supaya desa Bapak jadi contoh untuk desa yang lain. Yang kedua, jangan pelit berbagi ilmu. Kalau nanti hasilnya bagus, puas hasilnya, jangan mau sembunyikan ilmu ini. Kalau desa seberang atau desa tetangga mau belajar, mau mengambil catatan yang saya baru berikan ini, kasih saja. Bimbing mereka. Seperti itu ya. Ilmu itu semakin disebarkan, semakin bertambah. Percaya sama saya. Ya. Ilmu, pengetahuan, keuntungan, dan apa saja itu yang Anda punya. Kalau Anda berbagi, dia semakin meningkat. Percaya saja sama saya. Tetapi kalau Anda keep, Anda sembunyikan, Anda tidak mau pelit dengan segala sesuatu, maka semua akan menurun. Tidak akan diberikan. Seperti itu ya. Sampai jumpa di request dan pelajaran berikutnya. Semoga dapat bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.